Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan bertemu ini menjadi berkah. Kita dipanjangkan umur, sehat walafiat selalu, dimudahkan rezeki, keluarga mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah. Mari kita merenung dari salah satu ayat Allah, dari ayat Mumtahinah atau surat Mumtahanah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'alayah. Sungguh ada contoh yang baik, yang sempurna bagi kalian yang menginginkan keluarga bahagia dunia dan akhirat, berkah dunia dan akhirat, fi Ibrahim, yaitu di keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang mengikuti dan beriman kepada beliau. Di dalam ayat ini memang ini diperlihatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim itu nabi yang memang luar biasa, begitu banyak ujian yang bertubi-tubi kepada beliau. Pada saat beliau itu berdakwah, mendakwahkan agama Islam, punya satu perintah Allah yang sangat luar biasa beratnya dihadapkan dengan penguasa yang sangat tidak setuju terhadap dakwah beliau, yaitu Namrud. Sehingga beliau itu diuji pada saat itu. Yang pertama, Nabi Ibrahim diuji pada saat menyampaikan misi agamanya, dakwahnya. Karena mengkhawatirkan penguasa itu dari dakwahnya, takut tergeser penguasa dengan Ibrahim dan sebagainya. Banyak hal-hal, dugaan-dugaan yang tak beralasan. Biasalah pejabat suka ketakutan. Akhirnya Ibrahim ditangkap dan bukan dipenjara lagi, dan bukan dibunuh dengan senjata tajam, tetapi ini dibakar. Luar biasa dibakar. Tetapi tidak ada izin Allah untuk meninggal Ibrahim selamat. Dan kedua, ujiannya Nabi Ibrahim hijrah dari Mesir ke tanah Palestina karena untuk menyelamatkan keluarganya dari gangguan-gangguan orang-orang kafir pada saat itu. Bayangkan, hijrah pada saat itu dari tanah Mesir ke Palestina kurang lebih jaraknya 350 kilo. Itu bukan perjalanan yang singkat, yang pendek. Pada saat itu belum ada kendaraan yang canggih, tapi sami'na wa ata'na, berjalanlah Nabi Ibrahim sesuai dengan perintah Allah. Yang ketiga, Ibrahim diuji itu di Palestina, berkumpul, lalu Allah memberikan anugerah yang besar yang sangat dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim selama 86 tahun menurut sebagian riwayat, yaitu anak. Lahirlah anak itu dari Siti Hajar. Tatkala Siti Hajar melahirkan, mungkin karena itu ada anak yang sangat dinanti-nanti, agak fokus perhatiannya kepada Hajar, sedangkan Sarah itu merasa diabaikan, cemburulah. Akhirnya agak sedikit ada gesekan-gesekan, Allah tidak mengizinkan keluarga Ibrahim ada gesekan. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Hajar disuruh untuk hijrah dari Palestina ke tanah Arab. Dari Palestina ke tanah Arab, Ibrahim, Hajar, dan membawa bayi yang baru lahir, yaitu Ismail alaihissalam. Bayangkan, di situ perjalanan antara Palestina dengan Arab itu kurang lebih sekitar 1500 km. Membutuhkan berapa bulan? Pada saat itu, anak yang sangat luar biasa masih kecil. Bawalah, tidak banyak berpikir, karena setiap apapun perintah Allah pasti akan didahulukan oleh Ibrahim alaihissalam. Berangkatlah. Padahal di tanah Arab itu pada saat itu belum ada kehidupan, belum ada sumber kehidupan. Jangankan manusia, binatang buas pun tidak hidup di situ karena tidak ada sumber makanan, minuman, tempat berteduh, dan gurun pasir semata. Ibrahim pun ketika sampai ke situ meneteskan air mata. Hajar meneteskan air mata melihat anak kecil yang sangat disayanginya. Tetapi karena ini adalah perintah Allah, lalu Ibrahim berpisahlah dengan Hajar sambil menitipkan Ismail dan meneteskan air mata seraya berkata, "Ya Allah, jagalah keluargaku, ya Allah, selamatkanlah keluargaku." Sambil terus Ibrahim berjalan ke Palestina kembali lagi.
Selama 12 tahun ditinggalkan, lalu Nabi Ibrahim kembali lagi ke tanah Arab untuk melihat keadaan keluarganya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Ismail sudah besar, tampan, saleh, dan Hajar pun segar, sehat, tidak kurang apapun. Kemudian dididiklah Nabi Ismail dengan Hajar begitu luar biasa soleh. Kelihatan bapaknya datang, merangkul, memeluk sangat erat, dan Nabi Ibrahim pun sama, kedua-duanya menangis, dan bahkan Hajar pun menangis. Tetapi sampai baru satu malam saja Nabi Ibrahim itu memimpikan Ismail itu harus disembelih, padahal bertemu baru satu malam, itu selama 12 tahun berpisah. Tapi Nabi Ibrahim sangat berat memang karena manusia. Akhirnya Nabi Ibrahim berundinglah dengan Ismail, tapi Ismail seorang anak remaja yang hasil didikan daripada ibu yang solehah. Inilah pentingnya ibu solehah. Anak yang begitu luar biasa lucunya, sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya. Akhirnya dua-duanya pergilah ke suatu tempat untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Allah tidak mengizinkanlah. Itulah betapa luar biasanya ujian Nabi Ibrahim tak berhenti. Sehingga Allah di dalam surat yang lain, yaitu surat An-Nisa ayat 125, dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikanlah dengan hal tersebut Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah. Bahkan dalam suatu cerita yang lain, Nabi Ibrahim ditanya, ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalilan. Amal apa yang menjadikan sebab engkau diangkat oleh Allah sebagai kekasih Allah? Kala Nabi Ibrahim menjawab, bisalah satu asya, karena dengan 3 amal yang aku lakukan. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Aku selalu mengedepankan, mendahulukan perintah Allah daripada perintah siapapun, sampai perintah aku pun. Ketika aku mengembala, tiba-tiba datang perintah Allah, pengembalaan ditinggalkan dan menjalankan perintah Allah. Ketika aku mencari nafkah, berusaha, datang perintah Allah, aku tinggalkan perusahaan semuanya. Aku dahulukan perintah Allah. Bukan seperti kita, ketika datang waktu sholat kita tetap berjualan, ketika datang waktu ngaji kita tetap adanya berjualan, sampai kita tidak mau sholat, sampai kita bodoh tidak mau mengkaji. Tidak demikian Nabi Ibrahim alaihissalam, selalu mengedepankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, kata Nabi Ibrahim, yaitu wa ma ta'asyaitu ma akaltu waqtal masa wa ma taghadaitu ma akaltu waqtal ghada illa ma'adait. Tidak semata-mata aku memakan malam atau makan siang, aku selalu menyertakan orang lain, tetanggaku, supaya makan beserta aku. Sehingga Nabi Ibrahim tidak mau makan kalau tidak ada orang lain ikut makan di situ. Karena Ibrahim yamsi mailan aw mailaini li talabi man yaqulu ma'ah. Sehingga dalam cerita Nabi Ibrahim kalau mau makan selalu mencari-cari orang yang mau makan dengan beliau, sampai 1 kilo 2 kilo mencari orang. Barulah ketika ada orang itu mau makan beserta, baru beliau pun memakan dengan keluarganya. Luar biasa. Coba kalau orang kaya pada saat ini seperti Nabi Ibrahim, mungkin tuh orang-orang miskin sejahtera, bahagia, luar biasa. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, salah satu la yuhassabu alaihil abdu aqlatus sahur wa ma'abtura alaihi wa ma'akala ma'al ikhwan. 3 perkara, 3 makanan yang tidak akan dihisab nanti di akhirat. Yang pertama adalah aqlatus sahur, makanan dan minuman yang dipakai sahur ketika kita berpuasa. Yang kedua, makanan dan minuman dipakai untuk berbuka ketika kita berpuasa. Yang ketiga adalah makanan yang ketika makanan dan minuman kita mesertakan orang lain, saudara kita di tempat kita, insya Allah itu tidak akan dihisab. Hadirin yang Allah muliakan, yang ketiga adalah ujian Nabi Ibrahim atau amal yang Ibrahim lakukan. Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li ma kuntu bi amrillah. Tidak sedikit pun ragu terhadap rezeki aku dalam hidup yang ditanggung jawab oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah. Tidak sedikit pun aku merasakan nyaman, tenang hidup, karena Allah bertanggung jawab atas rezekiku dan keluargaku. Kenapa? Seandainya kita habis-habisan tiap waktu mencari rezeki, mencari nafkah berlebihan, itu pun tidak akan lebih daripada ketentuan Allah pada hari itu. Kalau Allah menentukan satu bagian, Allah tetap satu bagian. Walaupun kita kerja keras menghabiskan waktu pada siang itu, Allah membagikan waktu itu 2 bagian, tentu kita
didapatkan dua bagian, tidak akan lebih sekeras apapun kerja kita. Itu Nabi Ibrahim menjadi tenang. Allah yang menjadikan tanggung jawab, Allah yang menentukan kehidupan saya secara duniawi. Sehingga Imam Ibnu Athaillah mengatakan, ijtihaduka fima duminalak wa taksiruka fima tuliba minka fil akhirah. Banyak orang yang sungguh-sungguh benar-benar fokus menghabiskan waktu untuk mencari sesuatu yang telah Allah tanggung jawab untuk dirinya hidup di alam dunia, itu rezeki. Tetapi waktaksiruka fima tuliba minka, tidak sedikit orang yang begitu menyepelekan sesuatu, bahkan bisa meninggalkan sesuatu yang pada nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban atas sesuatu itu nanti di akhirat. Jangan demikianlah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi introspeksi, evaluasi, dan menjadi realisasi, menjadi motivasi. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam bimbingan Allah dan kecintaan Allah di dalam hidup kita dunia dan akhirat.